sebenarnya output dari apa tuh namanya ritual-ritual keagamaan maupun di kejawen itu sebenarnya puncaknya ya di memberi itu tadi. Makanya tidak sedikit orang yang hidupnya digunakan untuk memberi, banyak keajaiban dalam dirinya. Begitu ya Romo ya. Oleh sebab itu Mas, ini sekaligus jawaban yang pertanyaan ya. kedua. Aku le jawab soalnya nek ora tak pelipir kene ndak norak Mas. Mesakake yang keren. memang sedang nyari makan itu saya nggak mau menumpas. Yang jawab Mas Hendra sendiri loh nih. Iya, dari tua saya klik banget Romo. Ini Mas Hendra ini sedang mengajarkan pada diri sendiri, bukan saya mengajarkan. Saya hanya men-trigger saja, saya hanya memancing sedikit. Saya pemantiknya, gasnya Mas Hendra, apinya Mas Hendra udah nyala sendiri. Kan basicnya saya kan memang sudah tertarik untuk selalu ngaji roso Mas. Ya. Maka saya hanya membantu men-trigger. Ini tak kasih pemantik sedikit ben murup bel. Nah itu ya Mas. Oleh sebab itu, ini saya jadi agak buka kartu dikit enggak apa-apa. Saya tuh diam-diam sebenarnya sering banget bantu ngobatin orang Mas. Baik yang itu secara fisik maupun secara metafisik. Jadi boleh dikatakan ya, kalau saya katakan pasien nanti kesannya itu komersial ya. Kalau saya lebih suka saya mengatakan ada sedulur yang kemari dan kondisinya sakit dan kemudian saya bantu. Saya nggak mau istilahnya menyembuhkan, saya mengikuti istilah para kadewatan. Saya bantu kadewatan saja, saya bantu untuk penyembuhan. Saya juga membantu seperti itu bagi yang sakit. Dan ironisnya Mas, mayoritas yang datang kemari wis gari ampas, wis entek-entekan. Lalu entek-entekan duitnya di mana? Saya nggak mau menyebutkan gamblangnya, tapi yang jelas di Jawa Timur yang sangat kondang, di Jogja ada juga yang sangat kondang. Setelah sekian lama masih tetap sakit, akhirnya ya secara tidak sengaja ketemu saya di sini kemari, dan kemudian ya istri saya sendiri kita ngobati dan puji syukur. Kemarin itu juga ada yang sudah 8 tahun Mas. Ya bukan mantan ya, istilahnya pernah berobat ke Ustadz Kondang dan ke paranormal Kondang. Ya tahu sendirilah Mas, di YouTube paling top. Itu ada kendala kalau pipis itu susah, nggak bisa lancar. 8 tahun Mas. Dan di perut itu ada sesuatu dan katanya sudah habisnya ya, sudah ratusan juta. Karena kan ada yang kalau dilayani cepat itu tarifnya 30 juta. Kan gitu kan. Itulah pasti kalau saya ngomong habis ratusan juta itu bukan sesuatu yang mengagetkan dan mengada-ada. Oh, wajar kalau sampai ratusan juta itu kan. Nah, ternyata itu kok masih. Nah, begitu di sini ya kebetulan istri saya itu juga ada spesialisasi untuk nyukil santet gitu. Jadi orang yang kena guna-guna santet yang kan eyangnya itu memang dari dulu leluhur yang sudah jadi leluhur itu ahli dalam menghilangkan santet. Itu di sini dibuang, terus bekasnya ya biasa kita terapi, kita obati sederhana. 3 kali pertemuan sudah tuntas, sudah lancar, bisa pipusnya udah lancar. Tapi kan tetap dalam proses pengobatan itu belum bimbingan. Panjenengan tetap mendapatkan arahan bimbingan itu ada nggak? Kalau kita mampu sendiri ya kita tidak perlu. Kalau nggak kepepet kita nggak perlu minta manja-manja, dikit-dikit minta petunjuk leluhur nggak. Jadi selama kita ini kita melihat ini misalnya istri saya melihat waduh ini udah 8 tahun dari ini yang menyebabkan, udah diatasi aja sendiri tanpa perlu minta bantuan leluhur itu. Misal nih,
ini anak SMP kelas 1 Nggih. udah nggak punya bapak. Nggih. Kakinya yang kiri itu di tulang besarnya di bawahnya lutut itu dia kanker tulang dia segini. Nggih. Ini sudah stadium 4. Di rumah sakit disuruh kemo, cuman kan prosesnya begitu ruwet ya. Nggih. Terus apa tuh namanya sudah terapi kemana-mana, masih juga belum sembuh. Punya kalau versinya Romo Suryo gimana? Siapa yang tahu? Kalau kanker beneran ya, Oke. kalau kanker andekan itu kanker beneran, itu masih muda ya. Masih SMP kelas 1. Ya, itu bisa karena ada kelainan gen juga ada. Ayahnya juga meninggal gara-gara Ya, itu kalau kelainan gen itu biasanya memang apa ya? Ada cara yang lebih taktis harus dilakukan. Selain medis juga harus ada upaya-upaya di luar itu, misalnya dibawa ke suatu tempat yang dipercaya itu memang ada spesifikasinya untuk pengobatan. Kalau di sini ya Ki Ageng Giring misalnya, orang yang sakit bisa ke sana nyuwun obat, nyuwun tombo, nanti bisa bawa pulang kelapa hijau, bunga setaman, digosok-gosok bisa dioleskan ke tempat yang sakit. Itu dulu ada yang seperti itu, anak kecil saya ajak, ayo ikut, terus ambil itu apa, sungkem dulu, terus minta lorotan bunga, nyuwun pengestu untuk sarana pengobatan bapaknya yang stroke. Masih usia 6 tahun. Terus sampai di rumah dia olesin sini ke bapaknya yang stroke, sembuh. Ya. Itu kan ada upaya lain. Jadi selain itu ada non medis, tapi juga tidak selalu harus ke paranormal. Tapi coba lakukan sendiri, misalnya dibawa ke tempat yang memang ada spesifikasinya ke situ. Termasuk misalnya saya kemarin ke Pura Tombowares ya. Ini yang sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Saran saya bagi siapapun yang sedang sakit, kalau mau berobat alternatif atau ke paranormal, carilah yang belum tenar, carilah yang tidak ngarani duit atau tidak memasang tarif. Apalagi kalau VIP gitu, Oh iya, dilipat gitu. iya betul. VIP ketemu asistennya aja sekian gitu. Iya benar-benar. Ya bukan apa ya, saya kadang tidak tega melihat orang sakit udah sengsara menderita udah masih digituin, dimanfaatkan ya kan. Ya yang kesini itu kan apa? Saya menyaksikan sendiri. Saya bukan hanya 2, 3 orang loh mas. Sudah puluhan orang, mungkin kalau dihitung ya lebih dari 30 orang mas. Dan semuanya itu ya tergolong berat. Dan puji syukur ya kalau kesini saya kadang mereka itu malah jadi kaku, nggak enak sendiri karena wah saya di sana habis kena sekian banyak, masa di sini saya sampai bisa merasa enak begini kok nggak disuruh bayar. Lah saya mau bayar pakai apa? Memang kamu mau bayar saya? Kalau saya tarik miliaran gimana? Ya kan? Udah, yang namanya manusia kita itu butuh untuk mensyukuri. Saya punya kesehatan, saya punya kemampuan khusus untuk hal-hal tertentu, itu saya syukuri. Ya kan? Cara mensyukurinya gimana? Dengan mengucapkan hamdalah atau rasa syukur berapa puluh ribu kali? Enggak. Saya tuh enggak mau mengucapkan terlalu banyak, mengulang-ulang. Saya bersyukur tanpa kata-kata dan ucapan. Ya sudah, kesehatan saya ini saya gunakan untuk nolongin orang sakit. Udah selesai. Itu bersyukur yang paling konkret. Dan seringnya kita melakukan hal seperti itu, Mas. Kemarin waktu istri saya cedera parah, sampai pendarahan di otak, sampai sudah ke batang otak pendarahan. Itu kalau orang pada umumnya mungkin sudah kolap. Karena istri saya belajar tenaga dalam dan sebagainya, jadi bisa bertahan. Sampai akhirnya, yaitu para leluhur sudah ikut ngobati, Mas. Tapi kan kejar-kejaran dengan waktu, balapan dengan penyakit. Akhirnya turun itu. Dawuh dari Sinun itu Bedarmadi, Pak. Dan beliau berkenan untuk ikut
partisipasi mengobati. Ini dewa loh. Ki Ageng Mangir ae sampe bilang. Aku ki luhur, aku ki menungso. Lah aku iki sing ndhawuhi iki dewa lho. Ki Ageng Mangir. Dan saya menyaksikan sendiri, Mas. Sinuwun Ida Bathara Mahadewa itu ngendika seperti ini. Aku bukannya tidak percaya para leluhur di Jawa tidak bisa mengobati istrimu. Nah, tetapi memang ini aku ingin berpartisipasi, aku ingin andil, itu bukan berpartisipasi. Aku ingin andil untuk mengobati istrimu. Jadi beliau yang butuh untuk ikut terlibat. Itu dewa, Mas. Rendah hati apa sombong kalau gitu? Kalau memang mau sombong, layak. Tetapi kadewatan saja tidak mau sombong. Lah kita ini entitas mau bangsa menungso lek nggon tempat celah untuk sombong kok endi, Mas? Saya kadang malu sendiri. Malu sendiri. Ini kan sekaligus beliau mengajarkan tentang sejatine murid. Kadewatan saja tidak sombong. Tidak merendahkan leluhur di Jawa. Tidak merendahkan leluhur kami di Jawa. Bukannya aku tidak percaya para leluhur Jawa itu tidak bisa mengobati. Tetapi ini memang aku ingin andil mengobati istrimu. Adanya makin harus menjadi padi, ilmu padi dalam diri. Akhirnya gimana yang terjadi setelah ikut berperan serta mengobati itu? Seperti keajaiban. Tidak butuh waktu lama. Begitu mandi di pancuran yang ketujuh, itu nanti saya bisa cerita sendiri, bisa. Itu luar biasa sekali, Mas. Pokoknya lain waktu nggak apa-apa. Luar biasa deh nanti saya cerita. Karena kayaknya perlu khusus biar nggak ambiar. Ya intinya ada. Kalau saya melihat keajaiban, karena saya memang menyaksikan langsung. Kayak kemarin yang saya bikin konten itu yang cocok untuk yang sakit berat. Ya supaya apa yang saya alami ini bisa dirasakan, dibuktikan oleh sedulur-sedulur yang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Ya teman-teman bisa langsung tonton sendiri nanti di Surya KKS ya, yang sakit-sakit berat, biar lebih detail gitu. Inilah saya. Jadi setiap perjalanan waktu itu penuh dengan pelajaran hidup, Mas. Kalau saya ditanya berguru pada saya bingung. Ya toh? Iya. Karena semuanya itu memberikan pelajaran buat saya pribadi. Bahkan sampai anak balita pun seringkali memberikan pelajaran untuk saya pribadi. Belum kalau kita mengulas pohon tadi itu, nggak selesai kan? Karena saking banyaknya. Kalau mau kita ulas lebih dalam lagi ya, dari rantingnya, kayunya, kulitnya, udah semua banyak sekali manfaat. Ya kan? Makanya saya bisa mengatakan pohon itu memberi 90%, menerima hanya butuh makanan dari tanah. Pohon kan cuma butuh makanan dari tanah, tapi memberinya ke tanah. Ya. Oleh sebab itu, pohon itulah makhluk yang sudah sukses nuruti karping rasa, nuruti karping rasa. 90% memberi. Kebutuhan paling tinggi hidup kita itu apa, Mas? Memberi. Loh, kok kontradiktif? Kebutuhan masa memberi? Itulah tataran spiritual Jawa. Romo kayaknya nanti saya harus agendakan sebulan sekali ke sini. Boleh. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Cuman ini ada 1-2 pertanyaan, silakan nanti dijawab secara digabung, dimasukkan nggak apa-apa. Cuman karena ini menurut saya penting sekali untuk saya secara pribadi khususnya.